Halo rekan-rekan, kembali lagi di Get Rekan Talk bersama gua Fadli Rafiki. Get Rekan sendiri adalah channel yang membahas tentang karir, investasi, bisnis, dan pengembangan diri. So make sure kalian subscribe channel ini dan tonton sampai habis. Oke, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama Pande Made Indra. Bro Indra, makasih udah hadir ya di tempat kita di Get Rekan. Ya. Paling kita mau ngobrol-ngobrol santai aja. Bro boleh pertama-tama memperkenalkan diri dulu sama backgroundnya apa, sama sekarang lagi menempuh karir apa gitu. Oke, thank you Mas Fadli kenalannya. Oke, jadi tadi nama gua Indra. Background gue itu lulusan akuntansi UI tahun 2018 gue lulus. 2018. Dan dari 2018 sampai 2021 gue bekerja sebagai external auditor di PwC Indonesia. Iya. Dan dari 2021 sampai sekarang gue kerja di Bank CIMB Niaga di tim finance, khususnya itu untuk menghitung cadangan kerugian pinjaman. Oke, menarik. Apa yang melatar belakangi Bro Indra untuk memilih karir yang sekarang ini? Oke, jadi kalau kita tarik dikit ke belakang ya, pemilihan karir dan ini tuh semuanya itu dipengaruhi oleh orang tua juga. Iya. Kebetulan orang tua tuh dua-duanya lulusan fakultas ekonomi, yang satu lulusan akuntansi, yang satu lulusan manajemen. Dan kebetulan karena ya pengaruh dari mereka juga dan gua juga kuat di angka-angka gitu. Jadinya otomatis gue itu tertarik buat ngambil akuntansi juga, yaitu yang di fakultas ekonomi dan banyak angka-angkanya gitu kan. Menarik. Dulu sih sempat kepikiran gitu kayak apa mau ngambil teknik atau apa gitu kan, karena ya angka-angka juga kan, tapi ya karena ada pengaruh orang tua juga, ya udah akhirnya masuknya fakultas ekonomi dan puji Tuhan sampai sekarang nggak menyesal sih. Gue masih enjoy. Biasanya anak muda kan takut ya sama angka-angka, matematik. Kenapa Bro Indra tertarik sekali? Apa dari dulu, dari sekolah udah tertarik sama angka-angka, hitung-hitungan? Kalau dibilang gimana ya, nilai saya tuh sebenarnya dulu tuh naik turun gitu ya, gitu. Kalau dibilang suka angka-angka, mungkin dari kecil emang suka gitu. Apalagi ya anak cowok ya. Biasanya yang ini anak cewek kan. Tapi emang kekurangan saya tuh, memang dulu tuh saya kurang teliti orangnya, jadi makanya nilai saya agak naik turun gitu. Tapi memang ya semakin kesini ya semakin dipelajari, dilatih ya udah akhirnya yang kuatnya dibikin lebih teliti lagi, ya lebih ini lagi, dan ya terbukti itu berguna sih sampai sekarang kayak angka-angka dan ketelitian itu berpengaruh sangat banyak gitu di karir saat ini. Dan gimana pun juga kalau dibilang takut angka-angka sih menurut gua alangkah baiknya orang nggak sukanya tuh jangan takut gitu. Karena apapun di sini pasti ada hubungan sama angka, logika gitu tuh pasti ada semua. Jadinya ya kalau nggak suka nggak apa-apa, tapi jangan dihindari. Gitu ya menarik. Bro Indra tadi bilang nilainya naik turun waktu sekolah. Terus gimana caranya bisa masuk ke Fakultas UI? Oke, jadi ya memang kalau ditanyanya gimana bisa masuk UI, itu saya ada strategi tersendiri pas SMA. Ya boleh di-share. Ya, jadi tuh memang saya SMP kuat di matematika. Kemudian saya masuk SMA juga, kalau dibilang kuat banget sih enggak juga ya, karena kan SMA itu kan matematika dan IPA-nya itu kan fisika gitu lebih susah ya, jauh daripada SMP. Iya. Tapi saya sadar bahwa nilai IPS saya itu jauh lebih jelek dibanding IPA. Gitu. Ya saya nggak bakat di hafal-hafalan, jadinya ya otomatis ya saya masuk IPA. Tapi di satu sisi saya tahu gitu, plus poinnya perlu masuk fakultas ekonomi. Itu tuh mesti kuat apa sih? Yang pertama mesti kuat angkanya, dan yang kedua mesti kuat ekonominya. That's why saya ikut Olimpiade Ekonomi gitu. Hafalannya harus kuat juga ya? Iya sih, tapi ya setidaknya ngafalin satu pelajaran aja itu ya oke lah gitu. Tapi kalau belajar geografi juga, sejarah juga, ya buka jalan lah gitu, nggak akan bagus. Jadi tantangan terbesarnya itu apa? Ada lagi tantangan yang lebih besar lagi? Mulai udah masuk ini Fakultas UI kan, terus apalagi tantangan terbesarnya sampai lulus gitu? Oke, kalau kita ngomongin tantangan begitu di UI sampai lulus,
itu menurut saya itu tantangannya itu bukan buat lulusnya. Iya. Kalau buat lulus ya ini berdasarkan yang saya lihat dan circle saya ya. Iya. Lulus itu tuh nggak susah-susah banget. Oh, lulus nggak susah banget. Iya. Iya. Tapi yang susah itu adalah lulus dengan nilai yang bagus dan juga punya berbagai macam pengalaman di luar kelas. Oke. Jadi bisa nggak sekedar ini ya. Pribadi yang all rounded. Itulah yang challenging. Kalau cuma lulus aja dapat IPK 3, ya nyantai, nggak nyantai juga sih, tapi makanya nggak perlu effort nggak perlu effort yang keras banget lah kalau saya bilang. Oke. Jadi pasti kan kita semua pernah stuck ya, dalam entah itu dalam pelajaran, dalam karir. Apa tips-tips Indra untuk adik-adik kita kalau kita lagi stuck, lagi pikirannya lagi nggak bisa mikir gitu? Oke, kalau stuck lagi nggak bisa mikir, kalau saya yang pertama kita mesti sadar dulu bahwa kita lagi stuck. Itu penting. Maksudnya apa? Maksudnya adalah berasa nih misalnya lagi belajar nih, habis itu mentok gitu. Berasa mungkin udah setengah jam atau 1 jam, kok ilmunya hafalannya nggak ada nambah-nambah gitu, atau nggak hafal-hafal rumusnya. Mungkin emang itu lagi stuck gone out gitu kan. Ya kalau ada kayak gitu ya artinya apa, ya udah stop dulu, lakukan hal yang lain dulu ya, gitu ya. Betul, istirahat sejenak atau refreshing, jalan-jalan kemana, ketemu orang gitu. Kemudian sampai udah agak segar sedikit baru balik lagi, kerja lagi, belajar lagi. Itu buat saya sih itu yang paling penting ya kalau stuck. Biasanya kan kalau di karir itu orang kadang nggak relevan sama pendidikannya sebelumnya. Kalau Bro ini sendiri relevan nggak karir yang sekarang ini sama pendidikan yang sebelumnya? Kalau saya kebetulan relevan ya. Memang lulusan akuntansi, kerjanya sebagai auditor juga yang memang isinya akuntansi semua, dan kemudian dari auditor juga pindah ke bank yang keuangan juga ya. Tapi memang di bank saat ini even under subdirektor keuangan yang bersama saya saat ini tuh nggak semuanya lulusan akuntansi dan keuangan, ada yang lulusan teknik juga. Jadi memang ya kalau dibilang orang lain bisa jadi memang ada yang tidak sejalan ya antara pendidikan dengan karir, dan itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya karena menurut saya itu pendidikan itu cumalah bekal awal untuk memulai karir. Tapi selanjutnya apa yang membuat kita sukses ke depannya itu adalah bagaimana kita mau terus belajar. Sama mindset kita kali ya. Iya, growth mindset. Kita mesti ya harus terus berkembang, harus kita percaya diri bahwa kita mampu buat belajar gitu. Nah, kebiasaan apa sih yang Bro lakukan dari kecil hingga sekarang yang sangat membantu Bro sekarang di karir yang saat ini? Kebiasaan-kebiasaan baik apa yang mungkin bisa ditiru sama penonton kita? Mungkin apa? Kalau ini perlu mikir dulu ya, saya sih nggak inget ya. Atau ajaran-ajaran dari keluarga, kebiasaan dari kecil yang mungkin bisa nanti ditiru sama penonton kita. Kalau dibilang dari kecil tuh saya apa yang saya suka ya? Kalau menurut saya sih sejujurnya nggak ada yang spesial banget. Ya puji Tuhan saya dilahirkan di keluarga yang berkecukupan, jadi semuanya juga cukup lancar ya dari kecil sampai sekarang. Tapi kalau dibilang apa sih yang bisa ditiru oleh para penonton ya, menurut saya sih itu adalah mengenali diri sendiri dulu. Mengenal diri sendiri itu bagaimana? Maksudnya saya orang keuangan, saya suka matematika. Saya suka matematika itu bukan karena saya tiba-tiba terus dicekokin angka-angka sama orang tua atau guru. Jangan FOMO ya, ada jurusan yang bagus dia ke situ padahal dia nggak suka. Betul, gitu ya. Setuju banget. Sekarang kan lagi apa sih yang lagi naik daun tuh komputer, programming, data science gitu-gitu. Tapi kalau kemudian emang orangnya
agak susah gitu buat ngikutin angka-angka itu kan angka-angkanya mesti kuat juga Kalau gitu kita kan. nggak suka, jadi ngikutinnya susah gitu. Betul, ujung-ujungnya apa ya? Ujung-ujungnya kita nggak kuat bersaing juga di dunia kerja nantinya. Oke, menarik. Iya, mendingan kita mengenali diri kita sendiri dulu, kita sukanya apa, kita kuatnya apa, dan ini buat yang kalau buat anak kecil yang masih muda minimal itu, tapi kalau yang agak dewasa kita perlu mengenali juga yang dunia ini butuhkan apa. Oke, yang Jadi dunia ini butuhkan ya, apa? apa yang kita suka, apa yang kita kuat, dan apa yang dibutuhkan. Kita bisa menemukan irisan dari ketiga-tiganya gitu ya, maka kita kejarlah itu. Nah, gitu. Oke, yang dunia ini butuhkan ya. Sekarang ini teknologi kan sangat cepat ya berkembang. Udah ada AI, udah ada apa sekarang segala macam kan. Nah, skill atau kemampuan apa atau mindset apa yang wajib dimiliki oleh anak-anak muda untuk bersaing di masa depan. Mungkin di masa depan persaingan lebih ketat lagi kan, teknologi lebih berkembang lagi. Oke, pertanyaan bagus Mas Adi. Iya. Saya suka bahwa kita sekarang berada di perkembangan teknologi yang sangat cepat, tapi menurut saya mindset yang paling penting yang harus dipegang oleh setiap orang adalah manusia nggak akan digantikan oleh komputer, atau itu AI, ataupun program apapun, nggak akan. Oke, menarik. Otak manusia itu kuat, dan tinggal seberapa besar kita mau melatih otak kita untuk terus berkembang. Jadi menurut mungkin kalau saya tambahin dulu Mas, kalau ada orang yang tadi bilang kayak manusia mungkin bisa digantikan AI, atau pekerjaan apa akan hilang karena sudah digantikan oleh mesin atau AI. Menurut saya lebih tepatnya adalah orang bisa berkembang dengan jauh lebih cepat kalau dia bisa memanfaatkan teknologi untuk melakukan pekerjaannya dia gitu. Misalnya di bidang saya di keuangan, itu dulu yang banyak dibilang itu kayak akuntan itu mungkin digantikan oleh AI. Kemudian dan kalau saya tarik lagi, yang apakah akuntan akan digantikan oleh AI kurang tepat. Yang mungkin digantikan oleh AI adalah, kalau istilah bahasa Inggris, bookkeeper, tukang catatnya. Tukang catatnya doang. Ada transaksi dicatat, diketik. Transaksi dicatat. Itu kan memang bisa diotomatisasi, sehingga akhirnya nggak perlu lagi bantuan manusia. Tapi sebagai seorang lulusan akuntansi, kalau awalnya kita itu sebagai bookkeeper, sebagai tukang catat, jangan stuck di situ aja skillnya. Mesti belajar lagi lebih lanjut, biar jadi apa, biar bisa berpikir lebih kritis. Karena nggak cuma sebagai tukang catat, tapi juga ada transaksi yang mekanismenya itu unik, rumit gitu. Kemudian ini itu pencatatannya harus seperti apa. Itulah otak manusia. Seorang akuntan itu dihargai di situ, bukan tukang catatnya yang dihargai. Gitu. Jadi menurut Bro, manusia nggak akan digantikan dengan AI, tapi kedepannya AI sangat akan membantu pekerjaan manusia, begitu ya? Betul sekali. Oke, menarik. Nah, Bro kan setiap hari ketemu banyak orang, banyak klien. Mungkin kalau angkutan eksternal dikirim-kirim ke luar kota ya? Iya, ada pengalaman keluar kota ada. Ya, seberapa penting sih rekan-rekan yang bagus untuk diri kita atau untuk perusahaan? Menurut saya, namanya semua profesi itu pasti perlu rekan ya. Kalau kita ngomongin profesi saya aja di bidang keuangan tuh pastinya rekan itu akan ada minimal satu sebagai mentor. Kita kalau seseorang lebih senior untuk kita berguru gitu kan, ke depannya mau jadi seperti apa, kemudian kita minta penilaian yang bersangkutan, apa yang perlu dikembangkan, seperti itu. Dan yang kedua juga kita perlu rekan untuk yang melengkapi skill kita gitu. Meskipun misalnya saya lulusan akuntansi, saya belajar banyak gitu. Saya belajar akuntansi juga, keuangan juga, pajak juga, audit juga. Tapi mungkin di dunia nyata itu skop ilmunya itu nggak akan sebanyak itu dipakainya. Kita akan lebih fokus. Dan orang-orang lain mungkin ada yang fokus di area lain, dan itulah yang kita akan perlu rekan.
karena bagaimanapun juga ya kalau semua dikerjain sendiri ya teler juga gitu. Oke. Kita ngerjain sedikit aja tuh udah, bayangin jadi auditor tuh lembur 3 bulan, saya lembur di atas jam 12 terus gitu, bahkan nggak tidur 2 hari juga pernah gitu. Adik saya juga akuntan publik soalnya. Jadi tiap hari itu sampai tengah malam dikirim keluar kota, Pak. Iya, saya juga kayak gitu, diingetin gitu, lembur terus lah pokoknya kan memang. Dan itu bisa dibilang kan lembur itu tuh bukan karena kita, ya emang karena pekerjaannya banyak aja Kerjaannya gitu. banyak, iya. Dan ya udah bagaimanapun ya kita perlu kan, kita ketika kita fokus ke satu bidang ya kita kedepannya mungkin perlu akan belajar bidang yang lain juga, mungkin ilmu kita juga akan perlu, ya itu kan jadi auditor, mungkin akan perlu ilmu pajak juga dari tim pajaknya, atau mungkin ada transaksi keuangan yang rumit, perlu dari tim konsultan keuangan, seperti itu kan saling melengkapi satu sama lain, kan itu sangat penting seperti itu. Nah, sedikit tentang akuntan publik, mungkin ada penonton kita yang mau mau berkarir di akuntan publik juga, tipsnya apa buat bisa dapat karir akuntan publik di perusahaan top 5? Oke, baik. Kalau ada yang tertarik untuk bekerja di Big Four, accounting firm, PwC, EY, KPMG, atau Deloitte, menurut saya yang paling penting itu adalah siapkan fisik dan mental. Oh iya. Ya, wajib. Ya, lembur itu hampir pasti. Kemudian mental yang kuat juga diperlukan biar kita nggak gampang terpressure sama pekerjaan, sama deadline, sama klien, seperti itu. Tidak dipungkiri banyak ada ya namanya klien yang tidak kooperatif, manajer yang toksik, itu memang ada. Tapi kita kerja dengan klien yang kooperatif pun, dengan manajer yang baik pun, lembur itu akan tetap ada, deadline itu akan tetap ada. Pasti ada ya. Jadinya ya pertama-tama persiapkan fisik dan mental dulu, dan yang kedua adalah ilmu akuntansi dan keuangan yang sudah dipelajari di kelas jangan dilupain, harus ingat gitu, karena itu basic banget. Ketika kalian mulai kerja, memang kalian itu adalah fresh graduate atau anak magang, tapi yang kalian akan diajarkan itu adalah implementasi di lapangannya, gitu. Jadi kalian kalau udah punya basic, implementasi di lapangannya akan lebih gampang. Kalau kalian basicnya aja masih ngangong-ngangong, ya seniornya ngamuk juga lah ngajarinnya. Oke, menarik ya untuk diikuti. Nah, terakhir nih Bro, apa pesan atau nasihat untuk adik-adik kita yang masih sekolah, mungkin yang belum tahu karir mereka nanti akan kemana, atau mungkin yang udah tahu, apa nasihat atau pesan Bro sendiri yang udah karirnya ini udah bagus? Oke, jujur saya pernah ada di posisi ini juga, Mas Fadli. Kayak saya bingung gitu, saya tuh mau jadi apa sih ke depannya gitu. Karena kalau dulu yang saya bilang di awal-awal kan udah di ini ya, ada pengaruh dari orang tua gitu, tapi saya dulu belum begitu yakin apa yang saya suka. Akhirnya bagaimana cara saya untuk mengeksplornya adalah coba dipikir dulu. Yang pertama, dari pelajaran di sekolah gitu, apa sih yang paling disukai, ya nilainya paling bagus dan paling disukai, paling enjoy gitu belajarnya, enggak paling sedikit tekannya lah. Yang kedua, kalau lagi melakukan aktivitas sehari-hari itu tuh akan merasa senang atau bangga atau excited kalau lagi apa gitu. Saya tuh dulu belajar menggunakan metode kayak gitu. Kemudian yang saya temukan adalah saya itu excited ketika saya menang lomba. Oh gitu. Ya, jadi saya SMA kan ikut lomba-lomba ekonomi juga, seperti itu. Dan saya itu excited ketika saya menang lomba, gitu. Nilai bagus ya biasa aja, tapi kalau menang tuh bangganya luar biasa, gitu. Sehingga akhirnya saya merasa bahwa ini hasil ngobrol sama orang tua juga. Mungkin saya cocok jadi konsultan, gitu. Jadi konsultan, seseorang yang memecahkan masalah dan memberikan solusi kepada orang yang membutuhkan, seperti itu. Karena ketika solusi itu udah ada, klien kita merasa senang gitu,
kita akan merasakan kesenangan sama seakan-akan kita menang lomba. Oke, Gitu. jadi harus lihat kesenangan dalam diri kita apa gitu ya bro. Betul, Jadi iya. untuk melakukan semuanya enjoy dan bisa terus lebih belajarnya bisa lebih kuat gitu ya. Iya, betul. Ya, puji Oke. Tuhan sih sekarang kerjaan saya ya Sarah ya, ketika saya jadi auditor memang pekerjaan utamanya ngecek, tapi di luar dari hasil checking itu kan saya ngasih Iya. rekomendasi juga ke klien saya. Ini tuh ada yang kurang efektif nih, pengendaliannya di sini, sebaiknya ibu atau bapak bisa melakukan ini untuk lebih baik ke Oke. depannya. Itu tuh adalah salah satu input yang bisa diberikan gitu Iya. kan, atau enggak mereka ada bingung mengenai cara untuk menilai sesuatu, kita memberikan Dan bro sendiri enjoy ya, melakukan itu ya betul. gitu ya. Oke. Sekarang pun di Niaga juga sama, masih banyak tim dari bisnis unit lain gitu yang nanya ke kita mengenai perlakuan keuangan ataupun simulasi perhitungan gitu untuk membantu mereka menaikkan profitabilitas mereka. Iya, iya, Dan saya iya. enjoy melakukan itu. Oke bro, terima kasih banyak bro. Paling segitu aja sharing-sharingnya. Oke, siap Mas Fadli. Terima kasih udah datang di tempat kita. Itu sharing-sharing barusan benar-benar insightful ya buat gua sama buat penonton kita. Jadi buat kalian yang belum subscribe, segera di subscribe ya. Sampai jumpa lagi di Get Rekan Talk selanjutnya.